Pemirsa, Kepolisian Polres Bogor masih terus melakukan penyidikan terhadap tersangka SH, pelaku penjualan bayi dengan berkedok yayasan. Sejumlah saksi sudah menjalani pemeriksaan terkait pelaku yang mengaku sebagai pemilik yayasan dan juga manajer marketing sebuah perusahaan perumahan. Dari keterangan sejumlah saksi, SH yang sudah tinggal di perumahan yang digunakannya untuk menampung para ibu hamil ini belum pernah melaporkan kegiatannya selama 2 tahun. Pelaku mengaku kepada warga sekitar sebagai pemilik yayasan, padahal kenyataannya pelaku tidak pernah mendirikan, bahkan meminjam nama yayasan milik orang lain yang tidak pernah melakukan kerjasama dengan SH. Sementara perusahaan developer mengaku bahwa SH hanya sekedar mitra yang sekedar ikut memasarkan tanpa memiliki ikatan kerja dan juga jabatan apapun terkait perusahaan. Kasus ini terungkap usai SH mematok biaya sebesar 15 juta rupiah untuk pihak yang tertarik merawat dan mengadopsi bayi yang dibantu persalinannya. Warga pun resah dengan keberadaan para ibu hamil yang ditampung SH tanpa kejelasan statusnya. Baik, pemirsa, untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Ibtu Hafiz Prasetya Akbar selaku Kaurbin Opsnal Satreskrim Polres Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hafiz. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Hafiz, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana perkembangan kasus ini, termasuk juga Pak, bagaimana sebenarnya pelaku SH ini bertemu dengan para ibu-ibu hamil ataupun para wanita ini yang kemudian ditampung di yayasannya? Ya Mbak, jadi kami ceritakan kronologi dari awal bahwa tersangka ini memiliki 2 kanal medsos, yaitu IG dan TikTok, di mana keduanya berjudul Ayah Sejuta Anak. Di IG ini tersangka mengupload beberapa konten bahwa tersangka membuka perawatan bagi ibu-ibu hamil yang tidak memiliki suami atau tidak bisa merawat bayinya. Sehingga dari situ ibu-ibu hamil tertarik untuk menitipkan dirinya di yayasan tersebut dan nantinya menitipkan bayi yang sudah lahir di yayasan untuk diasuh. Untuk tersangka sendiri memiliki kesepakatan dengan ibu hamil, setelah diasuh nanti akan ada perawatan sampai dengan SMA. Dan nanti setelah itu akan dikembalikan kepada ibunya. Namun kenyataannya sudah ada 1 bayi yang tersangka alihkan atau kepada orang tua angkat dengan mahar seharga 15 juta rupiah. Nah, dari situ kami Satreskrim Polres Bogor beserta dengan Dinsos Kabupaten Bogor melakukan penyidikan dan benar bahwa ternyata kegiatan pengangkatan anak tersebut tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan karena itu kami melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian tersangka sekarang sudah ditahan dan kami sedang memeriksa saksi-saksi lainnya untuk melengkapi berkas. Pak Hafiz, sudah berapa lama pelaku ini menjalankan hal seperti ini, membuka yayasan, mempromosikannya, dan juga mengundang ataupun juga mengajak ibu-ibu hamil yang mungkin tidak memiliki suami untuk bisa ada ataupun juga tinggal di yayasannya? Dan sudah berapa ibu hamil yang kemudian tertarik dan juga mengikuti apa yang ditawarkan oleh pelaku? Jadi pelaku mulai beroperasi mulai dari awal tahun 2022. Untuk sampai saat ini sudah ada 10 ibu hamil yang berada dalam penampungan tersebut. 5 diantaranya sudah melahirkan dan 5 yang lainnya masih dalam kondisi menunggu persalinan. Semasa hamil, 10 ibu-ibu ini setiap hari ada dalam yayasan itu, begitu Pak? Atau pulang pergi atau seperti apa? Atau memang tinggal di situ dengan segala kebutuhannya dicukupi oleh pelaku? Ya, jadi untuk keterangan yang kami dapat, rumah tersebut itu rumah dari pelaku sendiri dan pelaku tinggal di lantai 2, sementara untuk ibu-ibu itu tinggal di lantai 1. Untuk tersangka sendiri menitipkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu itu, namun ibu-ibu hamil tersebut melaksanakan kegiatannya secara mandiri, memasak sendiri atau mencuci piring sendiri. Kemudian tersangka hanya menitipkan sejumlah uang tiap periode. Pelaku ini sebelumnya hanya tinggal sendiri, Pak, tidak berkeluarga, Pak Hafiz. Untuk keterangan yang kami ada, betul. Baik, datang dari mana saja Pak ibu-ibu ini, Pak? Untuk ibu-ibu ini keterangan yang kami dapat tidak hanya dari Kabupaten Bogor, tentunya dari daerah sekitar juga berbanyak yang
mulai mengikuti, karena mereka mulai mengikuti dari medsos tersebut, sehingga sudah datang dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Bogor serta luarnya. Baik Pak Hafiz, saat ini kemana kemudian atau juga bagaimana penanganan terhadap ibu-ibu hamil tadi yang berjumlah 10 orang dan juga bagaimana dengan bayi-bayi yang sudah mereka lahirkan? Ada 5 tadi total, kalau 1 sudah diadopsi artinya sudah ada 4 bayi lainnya, begitu Pak? Jadi untuk kondisi ibu tersebut, untuk 5 yang sudah melahirkan tentunya mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian untuk 5 yang saat ini menunggu persalinan, berada di Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. Kemudian beserta dengan bayi-bayi tersebut, mereka yang 5 yang sudah dilahirkan tersebut berada di Balai Rehabilitasi, namun 1 sudah diasuh oleh orang tuanya, diasuh oleh keluarga dari orang tua, sehingga 1 sudah diambil. Pak Hafiz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan kronologi peristiwa ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali.